Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Munelestari, NIM 19.700.008, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu lingkungan hidup, yang dimana dalam isu lingkungan hidup ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, isu lingkungan hidup global. Yang kedua, isu lingkungan hidup nasional. Dan yang ketiga, isu lingkungan hidup lokal. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan nonton video saya sampai selesai. Isu lingkungan hidup. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan lingkungan hidup dan isu lingkungan hidup. Jadi, lingkungan hidup merupakan sebuah ruang kesatuan dengan segala sesuatu dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk kita sebagai manusia dan perilakunya yang bisa mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup yang lainnya. Sedangkan isu lingkungan hidup adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisika, yang dimana biofisika di sini dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu fisika yang menerapkan prinsip pendekatan atau metode fisika dalam mengkaji atau memahami suatu masalah biologi. Perlu kita ketahui bahwa dalam isu lingkungan hidup terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama isu lingkungan global, kedua isu lingkungan nasional, dan yang ketiga isu lingkungan lokal. Jadi, kita akan membahas tentang isu lingkungan global. Isu lingkungan global terjadi akibat meningkatnya gas sulfur dioksida dan gas-gas rumah kaca seperti CO2 akibat dari pembakaran bahan bakar fosil. Proses pemanasan global ini terjadi ketika radiasi dari sinar matahari akan masuk ke bumi. Radiasi dari sinar matahari tersebut akan sampai di bumi dan menghangatkan bumi. Adanya pemanasan global menyebabkan banyak pengaruh pada kehidupan yang ada di bumi. Seperti yang pertama, iklim mulai tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara atau Northern Hemisphere akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Kedua, yaitu peningkatan permukaan laut. Perubahan tinggi rata-rata muka laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan laut juga akan menghangat sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Yang ketiga yaitu suhu global cenderung meningkat. Orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya, tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Bagian selatan Kanada sebagai contoh mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Keempat, gangguan ekologis. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini, karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk berimigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Kelima, dampak sosial dan politik.
Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas atau heat stroke dan kematian. Temperatur yang panas juga dapat menyebabkan gagal panen sehingga akan muncul kelaparan dan malnutrisi. Perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam seperti banjir, badai, dan kebakaran, dan kematian akibat trauma. Keenam yaitu dampak terhadap kesehatan manusia. Lihat pada gambar yaitu polusi udara hasil emisi gas-gas pabrik yang tidak terkontrol selanjutnya akan berkontribusi terhadap penyakit-penyakit saluran pernapasan seperti asma, alergi, penyakit jantung, dan paru kronis maupun yang lain-lainnya. Setelah melihat dari beberapa dampak-dampak yang terjadi akibat pemanasan global atau isu lingkungan global, maka kita dapat melihat apa saja upaya untuk mengurangi maupun menanggulangi pemanasan global, yaitu pertama, menanam pohon, karena menanam pohon berperan besar dalam mengurangi pemanasan global. Dan fotosintesis pada siang hari menyerap CO2 dan menghasilkan O2 sehingga dapat mengurangi kandungan karbondioksida di udara yang dapat memicu menipisnya ozon dan terjadi pemanasan global. Yang kedua yaitu menghijaukan hutan yang telah gundul, karena sekarang ini banyak pembalakan liar yang menyebabkan penggundulan hutan. Yang ketiga, melakukan efisiensi pada penggunaan bahan bakar fosil. Selain dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global, eksploitasi yang berlebihan pada bahan bakar fosil juga akan menyebabkan kelangkaan pada bahan bakar fosil tersebut, karena bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, kita beralih pada isu kedua, yaitu isu lingkungan nasional. Di negara Indonesia banyak terjadi perusakan lingkungan yang mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem di alam, seperti terjadinya sebuah bencana yaitu seperti banjir, di mana banjir ini merupakan suatu peristiwa terbenamnya daratan atau yang pada keadaan normal kering karena meningkatnya volume air. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya akibat pemanasan global, yaitu dapat meningkatkan tinggi permukaan air laut sehingga beberapa daerah di pesisir pantai akan terkena luapan air tersebut. Yang kedua yaitu kerusakan hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia banyak berkurang dan yang masih ada banyak mengalami kerusakan. Penyebab kerusakan hutan paling besar karena ulah manusia. Manusia melakukan eksploitasi dari hutan secara berlebihan dan mengabaikan segi ekologisnya. Yang ketiga yaitu sampah. Manusia sebagai konsumen setiap harinya menghasilkan sampah atau limbah. Limbah yang dihasilkan berupa organik dan anorganik. Selanjutnya kita beralih pada isu yang terakhir, yaitu isu lingkungan lokal. Ada beberapa penyebab masalah lingkungan lokal, seperti pertama, kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua, banjir. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses influasi mengalami penurunan. Yang ketiga, longsor adalah terkikisnya daratan oleh air larian karena penahanan air berkurang.
Yang keempat, erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut, dan dampaknya yaitu menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Setelah melihat dan memahami tentang pembagian isu lingkungan hidup, maka kita dapat menarik sebuah solusi yang dimana diantaranya yaitu pemakaian jumlah pupuk dan insektisida yang tepat dan sesuai aturan, kesadaran diri agar membuang sampah pada tempatnya, pemanfaatan limbah domestik menjadi kerajinan tangan dan lainnya, pengelolaan limbah industri yang baik dan benar sehingga tidak lagi merusak tanah, pengendalian jumlah kendaraan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengurangan bahan bakar fosil, menjaga lingkungan sekitar, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, penegakan hukum yang adil dan konsisten dan dari pemerintah, membatasi jumlah pengambilan tambang dan pemanfaatan sumber daya alam, mengikut sertakan masyarakat untuk mengatasi permasalahan global, dan terakhir yaitu penggunaan energi ramah lingkungan. Demikianlah penyampaian materi yang sempat saya paparkan pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan apabila masih ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.